Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih, masih bareng sama Mas Eka pastinya. Oke, di video kali ini Mas Eka, akan memberikan informasi seputaran tentang PIP nih ya. Untuk teman-teman yang sudah aktifasi pun ternyata, dananya bisa dibalikan ke kas negara loh, atau bisa dibatalkan SK pemberiannya ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah aktifasi, "Oh, ini saya udah aktifasi kok nggak cair-cair ya?" Coba deh dicek di video ini, teman-teman masuk kriteria ini nggak, sehingga nanti bisa dibatalkan PIP-nya atau dikembalikan ke kas negara jadinya nggak masuk ke rekening teman-teman tuh ya, bisa jadi halnya seperti itu, terjadi di teman-teman. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi nih ya. Dan teman-teman juga bisa join di Telegram, Instagram, dan TikToknya Mas Eka. Oke, langsung aja kita masuk ke website PIP-nya nih ya di sini. Oke, seperti biasa Mas Eka nggak bosan-bosan untuk ngasih tahu ke teman-teman ya bahwa untuk cut off pengambilan datanya itu sudah ditutup per 15 Agustus 2022 pukul 23.59, dan untuk teman-teman yang ingin tahu kira-kira, masuk atau tidak kriterianya atau teman-teman masuk sebagai penerima PIP atau tidak di tahun 2022 ini, silakan, dicari di sini ya, masukkan NISN, kemudian tahun, bulan, dan tanggal, nama ibu kandung. Nah, itu sudah ada di videonya Mas Eka sebelumnya ya, di sini ada, nah di sini cara cek status penerima PIP, teman-teman tinggal dilihat di video ini, itu lengkap cara tutorialnya bagaimana ya, dan, ada beberapa paparannya juga di situ ya. Jadi, SK nominasi, kemudian SK pemberian. SK nominasi itu apa, SK pemberian itu apa, itu juga udah dibahas sama Mas Eka tuh ya, di mana tadi ya, di sini ada nih ya, pokoknya cari dari sini nih, bedanya SK nominasi dan SK pemberian, di situ teman-teman bisa cek ya. Oke, langsung aja yuk kita ke paparannya agar tidak lama-lama. Nah, di sini ya, pengembalian dana PIP nih ya, teman-teman. Jadi, dana PIP-nya juga bisa dikembalikan ternyata tuh ya, atau setelah di SK nominasi setelah diaktifasi pun ternyata itu bisa dibatalkan ya, teman-teman. Kenapa bisa demikian, Mas Eka? Atau bisa masuk dalam SK pembatalan KIP-nya. Nah, kenapa bisa demikian, Mas Eka, dibatalkan? Ada 2 faktor utamanya ya, nanti ada turunannya. Nah, di sini kita bacain deh ya. Yang pertama, pengambilan dana PIP pengembalian, bukan pengambilan ya. Pengembalian dana PIP Dikdasmen ke kas umum negara dilakukan oleh Puslapdik Kemendikbudristek apabila nih ya, jadi kalau misalkan 2 hal ini terjadi pada teman-teman, maka dananya dikembalikan ke kas umum negara. Yang pertama, peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekening sampai batas akhir masa aktivasi rekening. Nah, untuk 2022 kemarin Mas Eka dapat infonya ternyata diperpanjang sampai dengan Desember 2022 ya. Jadi masih kurang lebih ada 1 bulan ke depan ya. Kalau sekarang kan udah masuk bulan November nih ya. Jadi teman-teman masih ada kesempatan untuk 1 bulan ke depan sampai dengan Desember, coba minta ke, sekolahnya ditanyakan kalau memang sudah dicek ternyata ada SK nominasi tahun 2022-nya dan teman-teman belum merasa nerima buku dan rekeningnya, coba ditanyakan ke sekolah sehingga nanti sekolah akan mengecek di sistem, Si Pintar atau sistem PIP-nya ya. Teman-teman masuk nominasinya, kemudian nanti ada surat pengantar dari sekolah yang di dalamnya ada nomor virtual akunnya, itu dibawa ke bank, penyalurnya. Untuk SD dan SMP itu bank, BRI, dan untuk yang SMA itu BNI. Sementara untuk teman-teman yang berada di Aceh, dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu menggunakan Bank Syariah Indonesia. Jadi, kalau tidak diaktifasi rekening sampai dengan batas akhir ya, masa aktif, rekening ya, maka itu dipulangkan ke kas negara. Nah, ini banyak kasus yang di tahun 2021 itu belum diaktifasi dan dia baru tahu nih di tahun 2022 gitu ya. Saya, dapat nih, nominasi, tapi kok begitu sudah diaktifasi kok dananya masih nggak masuk-masuk ya, Mas Eka, ya. Begitu dia dicek lagi ternyata SK nominasinya SK nominasi tahun 2021. Ya tidak akan masuk, pasti nanti oleh pihak banknya dibilang, "Ini saldonya sudah dikembalikan ke kas negara." Bingung akhirnya dia, "Loh kok saya belum pernah nerima tiba-tiba, dibalikan ke kas negara?" Ya itu karena sudah batas, akhir masa aktivasinya sudah lewat sehingga langsung dibalikan ke kas negara gitu ya. Kemudian yang kedua, peserta didik yang masuk ke dalam SK pembatalan ya. Jadi, yang masuk ke dalam SK pembatalan itu kenapa gitu, kok bisa dimasukin ke dalam SK pembatalan, Mas Eka? Dan atau nih di bawahnya ada ya, di sini ada keterangannya di kotak yang merah nih ya. Peserta didik penerima PIP yang sudah mengaktifasi rekening nih teman-teman ya. Peserta didik penerima PIP yang sudah mengaktifasi rekening dan atau melakukan penarikan dana namun berdasarkan
hasil identifikasi oleh satuan pendidik. Jadi misalkan sudah menerima dan sudah masuk nih ya, sudah diaktifasi dan bahkan sudah menerima sebelumnya, "Kok saya nerima dapat segini, terus nggak dapat lagi?" Kemudian ditemukan ada beberapa poin nih, 4 poin ditemukan. Pertama, peserta didik menolak sebagai penerima PIP, sudah aktifasi terus, "Ah, saya nggak mau ah," gitu kan, dia nolak. Nah, itu dibalikan ke kas negara atau dia belum melakukan aktivasi, bahkan belum menerima, kemudian, setelah namanya ada di SK nominasi, dia bikin surat pernyataan menolak sebagai penerima PIP, itu bisa dibatalkan ya, bisa masuk ke dalam SK pembatalan KIP nih. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak diketahui keberadaannya. Dia ada tapi, alpa gitu kan, terus, dicariin ke rumahnya sama wali kelasnya, rumahnya pindah-pindah, tidak tahu keberadaannya, hilang begitu saja, lenyap gitu ya, ghosting gitu. Nah, ini bisa dibatalkan ya dengan alasan tidak diketahui beradaannya, terus meninggal dunia juga. Jadi, PIP ini tidak bisa diahli wariskan ya, tidak bisa, "Oh, karena anaknya sudah meninggal, bisalah orang tuanya nih masih bisa menggunakan PP," tidak bisa seperti itu ya. Jadi, ketika keberadaannya tidak diketahui, kemudian meninggal dunia, dan putus sekolah nih, putus sekolah jadi, ya udah dia tidak mau sekolah lagi ya, udah putus, "Saya udah nggak mau sekolah lah," gitu kan, "Saya mau di rumah aja," atau "Saya mau apalah," gitu, putus sekolah, udah PIP-nya tidak akan bisa digunakan lagi. Atau tidak melanjutkan pendidikan ya, ini sama ya, putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Mungkin tidak melanjutkan pendidikannya karena apa nih, karena nggak dapat biaya masih Kak, lah kan ini kan dari PIP sudah dapat ya, kalau yang di DKI bahkan ada dari KJP gitu kan, lumayan bisa membantu, beban, biaya pendidikannya gitu. Jadi, kalau peserta didiknya tidak ditahu keberadaannya, meninggal dunia, putus sekolah, dan tidak melanjutkan pendidikan, maka itu bisa dibatalkan ya, walaupun nih yang di atas ya, sudah diaktifasi rekeningnya atau bahkan sudah melakukan penarikan tuh ya. Terus yang ketiga, peserta didik bukan berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, dan atau. Nah, jadi misalkan ini ya, kan banyak tuh teman-teman yang nanya, "Apa Mas Eka, ini nggak adil," gitu kan. Itu banyak tuh yang dapat, rumahnya tingkatnya sampai 4, mobilnya sampai berjejer, udah kayak di rental gitu ya. Terus dia punya kos-kosan, punya kontrakan 4 pintu, 8 pintu, 12 pintu, tapi kok dia malah dapet gitu. Terus orang tuanya tuh, ibunya tuh ya, wah ibunya gelangnya itu udah kayak pelek mobil gitu kan, kayak pelek, sepeda sampai bunyi koncrang koncreng konceng, kok dia dapat PIP gitu. Nah, ini bisa dilaporkan kan ya, kalau misalkan teman-teman nemuin hal yang seperti itu, yang sekiranya teman-teman, "Wih, di rumah orang kaya, orang mampu, kok dia dapat PIP?" Silakan aja dilaporkan. Nah, dilaporkannya kemana? Di video sebelumnya itu Mas Eka sudah, pernah ini ya, pernah bahas nih, di pengaduan PIP atau KIP. Atau bisa juga lapor ke sekolahnya, misalkan sama-sama satu sekolah nih, lapornya, ke wali kelasnya, "Bu, dia mah orang kaya, Bu, dia mah mobilnya 4. Pak, dia mah motornya aja 8 gitu kan, disewain semua, dia mah juragan odong-odong," misalkan gitu ya. Ya udah dilaporkan saja gitu kan, nanti diobservasi atau diidentifikasi oleh satuan pendidik atau sekolah, maka nanti bisa dibatalkan, PIP-nya gitu, atau peserta didik yang ditemukan sebagai data duplikasi penerima PIP. Nah, jadi ini datanya double. Misalkan, di sekolah A ada nama dia, di sekolah B ada nama dia gitu kan, dua-duanya dapat PIP, maka ini bisa dibatalkan ya dua-duanya gitu ya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman sudah diaktifasi, kalau teman-teman masuk dalam 4 kriteria ini, ya PIP-nya bisa dibatalkan, gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman seputaran tentang PIP. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat lagi kepada teman-teman semua. Oke Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.